Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini kita bakal bahas salah satu seri Redmi Note series. Mungkin ini agak telat ya, tapi kalau nggak bahas Redmi Note series terbaru itu rasanya kayak ada yang kurang. Nah, kali ini kita bakal bahas Redmi Note 11 Pro. Ini versi 4G ya. Seperti apa spesifikasinya dan katanya tuh agak kurang menarik. Tapi gimana ya kalau menurut saya? Nah, langsung aja kita bahas video ini selengkapnya ya. Seperti biasa, box dari Redmi Note series di sini tuh masih sama. Di depan ada tampilan HP-nya dengan tulisan Redmi Note 11 Pro pada bagian sampingnya. Di belakang ada spesifikasi kuncinya yang juga nggak lupa ada varian warna dan juga memorinya. Pertama buka boxnya kita akan dapetin sambutan hangat dari Ko Alvin. Kemudian ada kotak tipis yang isinya tuh SIM ejector, softcase bening, panduan penggunaan, dan juga kartu garansi. Lalu kita bakal dapetin HP-nya, kita sampingkan dulu. Di bawahnya ada lagi adapter dengan output 67 watt dan juga ada kabel data USB-A atau USB-C. So, ini dia Redmi Note 11 Pro 4G. Warna yang lagi saya unboxing kali ini adalah warna Graphite Gray. Kalau kalian suka dengan warna yang kalem, warna ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian lebih suka warna yang colorful, ada dua varian warna lagi, yakni Polar White dan juga Star Blue. Pas pertama kali pegang, first impression saya tentang HP ini kerasa banget feel premiumnya. Meski harganya cuma 3 jutaan, tapi build quality-nya ini kerasa kayak HP yang mahal ya. Ini sekitar 4-5 jutaan ya. Di bagian frame-nya ini juga kelihatan solid dengan bahan aluminium. Di sisi kanan frame ada tombol volume dan juga tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Di sisi kiri nggak ada apa-apa alias bersih. Di sisi atas ada ear blaster, mikrofon, grill speaker, dan juga 3,5 mm headphone jack. Di sisi bawah ada speaker kedua. Yap, HP ini udah stereo speaker ya. Kemudian ada mikrofon, port USB-C, dan juga SIM tray. Yang slotnya kali ini masih hybrid ya, sayang banget. Kesan premium di belakang nyatanya berlanjut ke depan layarnya. Redmi Note 11 Pro bawa layar yang bagus. Udah kelihatan bagusnya sih pas pertama kali nyalain HP-nya. Bezel-bezel HP ini juga terhitung tipis buat harga 3 jutaan. Soal speknya, layar Redmi Note 11 Pro ini berukuran 6,67 inch Full HD Plus Super AMOLED dengan refresh rate yang tinggi, yakni 120 Hz. Panelnya ini juga udah dilapisin Corning Gorilla Glass 5. Pas pertama kali dinyalakan, storage di HP ini udah kepake sekitar 25,7 GB dan sisanya itu sekitar 102,3 GB. Soal sensornya di sini udah lengkap ya, dan tentunya gyronya udah hardware. Fitur lain seperti NFC juga udah ada, dan kalau kena percikan air udah cukup aman karena udah ada rating IP53 sebagai rating perlindungannya. Buat antarmukanya, Redmi Note 11 Pro udah bawa MIUI 13 dengan basis Android 11. Agak disayangkan ya, sebenarnya belum Android 12, tapi MIUI itu meski Android 12, bedanya tuh nggak terlalu kelihatan sih. Yang bikin HP ini sekilas agak kurang menarik itu ada di SoC-nya. Nggak kayak biasanya yang pakai SoC terbaru, kali ini Redmi Note 11 Pro pakai SoC yang agak lama dan agak familiar, yakni Helio G96. SoC ini kerasa downgrade ya secara fabrikasi karena masih 12 nanometer. Bedanya tuh lumayan daripada Snapdragon 732G yang udah 8 nanometer. Tapi sebenarnya jika kita bedah antara kedua SoC tersebut, ada sisi downgrade dan juga sisi upgrade-nya. Kedua SoC ini sama-sama pakai 2 kali Cortex A76 dan juga 6 kali Cortex A55. Bedanya itu di Helio G96, Cortex A76 itu clock-nya lebih rendah daripada Snapdragon 732G. Tapi sebaliknya, di Cortex A55-nya itu lebih tinggi Helio G96 daripada 732G. Sementara secara AnTuTu ternyata sedikit lebih tinggi MediaTek Helio G96 ya daripada Snapdragon 732G. Sekarang udah tahu kan, sebenarnya SoC di HP ini terhitung masih upgrade secara performa, meski nggak secara efisiensi fabrikasi ya. Pas saya cobain main PUBG, Redmi Note 11 Pro ini bisa berjalan di grafik smooth ultra dan juga HD high. Dipakai main mah udah nggak masalah lah ya, karena Helio G96 ini emang udah terkenal lumayan ngebut di HP midrange.
Oh ya, kalau dibandingin dengan Redmi Note 10 Pro, desain dari Redmi Note 11 Pro ini terlihat lebih boxy alias lebih mengotak. Saya sendiri suka framenya yang udah kekinian ini ya. Tapi soal layout kameranya ini agak gimana gitu ya pas lihat dua boom kamera di HP ini. Kayak kenapa harus ada beda antara BAM lensa utama dan juga lensa lainnya. Andai BAM-nya itu bisa dijadikan satu yang lebih flat gitu ya, pasti lebih bagus kalau menurut saya. Tapi soal ini ya selera masing-masing sih. Meski secara desain kamera itu beda banget, tapi soal spesifikasinya itu masih sama. Redmi Note 11 Pro hadir dengan 4 kamera belakang dengan 108 megapiksel ISOCELL HM2 sebagai lensa utama, 8 megapiksel ultrawide sebagai lensa kedua, 2 megapiksel makro lensa ketiga, dan 2 megapiksel depth sensor di lensa keempat. Di depan ada lensa 16 megapiksel. Untuk perekaman videonya pada kamera belakang maksimum hanya bisa rekam di 1080p 30 fps saja. Ini kelihatan downgrade ya. Pun begitu di lensa depannya juga masih bisa rekam 1080p 30 fps saja. Buat hasilnya itu kayak gini. Oke, jadi ini adalah sampel video Redmi Note 11 Pro 4G. Ini langsung ya 1080p tanpa setting apapun. Hasilnya kayak gini. Ini kondisinya agak mendung ya, jadi mungkin kelihatan agak gelap, tapi kita akan coba buat stabilisasi. Oke, ini saya bawa jalan pelan-pelan. Hasilnya kayak gini. Kelihatan cukup stabil sih. Buat dynamic range-nya kayak gini. Apakah udah oke? Sementara untuk kamera depan hasilnya kayak gini. Ini akan saya bawa jalan pelan-pelan. Ini resolusinya 1080p 30 fps. Hasil kamera depan dari Redmi Note 11 Pro 4G. Di sektor multimedia, untuk menemani layarnya yang bagus, Xiaomi juga ngasih speaker yang bagus pula buat lini mid-range. Ada dua speaker yang suaranya itu menurut saya udah bagus sih. Dan ini dia sampel suaranya. Sektor yang menurut saya paling kerasa upgrade-nya justru ada pada sektor fast charging-nya. Redmi Note 11 Pro bawa baterai 5000 mAh dengan dukungan 67 watt fast charging. Sebuah upgrade yang nggak nanggung alias 2 kali lipat dari sebelumnya yang cuma 33 watt aja. Saya belum bisa tes berapa lama kecepatannya, mungkin di video reviewnya aja kali ya. So itu dia first impression saya tentang Redmi Note 11 Pro ini. Emang kerasa sih agak aneh dengan Redmi Note 11 Pro kali ini. Padahal Redmi Note 10 Pro itu udah bagus banget. Tapi yang satu ini kayak kerasa ada yang nanggung gitu loh. Karena ada yang dikurangi dan juga ada yang ditambah. Kalau menurut kalian menarik gak sih Redmi Note 11 Pro 4G ini? Komen di bawah ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.